Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dan di sini ada partner atau rekan saya bernama Faradi Yamil. Di sini kita akan membahas terkait tanaman obat keluarga atau toga, khususnya untuk tanaman temulawak. Nah, temulawak sendiri itu memiliki nama latin Curcuma santoriza, adalah salah satu tanaman atau jenis rimpangan yang banyak tumbuh di Pulau Jawa. Seperti itu. Temulawak ini tumbuh dengan berumpun, juga memiliki batang semu yang termasuk dalam umbi tunas dan rasanya sangat pahit. Kita masuk ke proses pembudidayaan. Yang pertama, sebelum masuk ke penanaman, kita lakukan pembibitan. Nah, siapkan rimpang induk yang sudah berumur 10-12 bulan, lalu dibagi menjadi 4 bagian dan dijemur selama 4-6 hari dengan durasi penjemuran 3-4 jam per harinya, seperti itu. Setelah dijemur kisaran 4-6 hari dengan jam penjemuran 3-4 jam, rimpang induk didiamkan di tempat lembab selama 1 atau 2 bulan atau hingga tumbuh tunas sebelum ditanam, seperti itu. Nah, sambil menunggu rimpang induk ini tumbuh tunas, setidaknya kita menyiapkan lahan. Temulawak sendiri tumbuh di ketinggian 5 mdpl hingga dengan 1000 mdpl dengan kisaran suhu 19 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Lahan yang dipersiapkan 30 hari sebelum penanaman dengan pupuk kandang, yaitu 2:1, 2 tanah dan 1 pupuk kandang, seperti itu. Jarak tanam antara lubang 30 sampai dengan 40 cm dengan kedalaman lubang 40 sampai 60 cm. Setelah bibit siap dan lahan sudah disiapkan, kita masuk ke proses penanaman. Penanaman baik dilakukan pada awal musim hujan. Masukkan 1 bibit untuk 1 lubang. Posisi mata tunas menghadap ke atas. Nah, setelah kita melakukan penanaman, lalu mungkin kita akan melewati tahap pemeliharaan dan sebagainya untuk sampai menuju ke proses pemanenan. Temulawak dapat dipanen ketika umur 9 atau sampai dengan 10 bulan, seperti itu. Mungkin ketika tanaman itu akan kita lanjutkan untuk menjadi bibit atau indukan selanjutnya, kita biarkan sampai dengan 10 sampai dengan 12 bulan. Ciri-ciri tanaman yang siap dipanen yaitu memiliki rimpang yang sudah warna kuning kecoklatan yang besar dan juga daunnya mengering serta berwarna kuning. Nah, setelah panen tadi mungkin bisa ya langsung diangkut untuk diproses menjadi obat herbal itu sendiri. Mungkin obat herbal nanti akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya, Bang Faradi Yamil, seperti itu. Atau sebelum masuk ke proses pengolahan menjadi obat yang siap konsumsi, ada yang ingin ditanyakan terkait pembudidayaan, Bang? Mungkin terkait pemeliharaan temulawak ini ya, bagaimana cara pemeliharaannya? Oh, untuk pemeliharaannya sendiri ya, mungkin setelah penanaman tadi itu aja cukup dengan menyiram 1 kali sehari, mungkin di waktu pagi atau sore, terus pemberian pupuk, terus juga membersihkan gulma atau hama di sekitar yang ada di temulawak itu sendiri. Mungkin itu saja. Baiklah, di sini saya akan bahas apa saja sih manfaat dari temulawak itu sendiri. Nah, banyak sekali manfaat dari temulawak ini, diantaranya yaitu bisa meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman, kemudian menghindari dari bakteri dan kuman, kemudian temulawak ini bisa dikelola agar teman-teman tidak merasa nyeri pada perut dan banyak lagi manfaat lainnya. Nah, setiap orang menginginkan hidup sehat, bukan? Di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya teman-teman agar hidup sehat menggunakan obat herbal. Nah, obat herbal di sini saya menggunakan obat herbal temulawak. Nah, bagaimana cara kita membuat temulawak? Di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara pembuatannya. Tips yang pertama yaitu sediakan temulawak. Apabila teman-teman tidak mempunyai temulawak, teman-teman bisa membelinya di swalayan atau di pasar. Kemudian teman-teman iris tipis-tipis dan dijemur hingga kering. Yang kedua yaitu setelah kering, teman-teman bisa mengambil 5-6 potongan temulawak. Kemudian sediakan air 2 gelas atau 200 ml. Kemudian tuangkan ke dalam panci stainless. Tips yang ketiga yaitu rebuslah irisan temulawak dengan menggunakan api besar. Kemudian apabila air mendidih, kecilkan api, tunggu hingga air menyusut hingga setengah bagian atau menjadi 1 gelas. Tips yang keempat yaitu ketika air rebusan tersebut kira-kira tinggal 1 gelas, nah teman-teman bisa menuangkannya ke dalam gelas. Kemudian tunggu hingga dingin dan air tersebut bisa diminum.
Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami berdua, atau ada yang ingin sedikit kami sampaikan. Ketika teman-teman malas atau tidak ingin ribet membuat jamu seperti tadi, kami menyediakan produknya. Kami juga membuat produknya, tidak hanya olahan temulawak, tapi olahan berbagai macam obat herbal lainnya, tanaman herbal lainnya yang disediakan di RSA yang beralamatkan di Beladu, Potorono, Banguntapan, Bantul, atau alamat tempatnya dan mudah dicarinya depan kampus atau asrama Stikes Surya Global Yogyakarta. Terima kasih. Untuk nanti kontak person yang bisa dihubungi saya cantumkan di link deskripsi seperti itu ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.